Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah penduduk di dunia ini sudah berkisar 7 miliar orang. Kebijaksanaan seseorang atau manusia tergantung dari masukannya. Karena itu ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan garbage in, garbage out. Secanggihnya manusia itu kalau masukannya itu salah semua, outputnya salah, keliru. Kita menghadapi suatu kenyataan bahwa teknologi memungkinkan masuknya kejadian-kejadian di ruangan kehidupan tiap masyarakat tanpa bisa dihentikan. Masukan-masukan itu merupakan informasi yang benar-benar mencerminkan kejadian sesuai dengan perilaku manusia tersebut, atau masukan yang direkayasa. Masukan ini memasuki ruang kehidupan dari tiap keluarga di muka bumi ini. Di Indonesia lihat aja, yang mempunyai smartphone berapa banyak. Dia bisa dapat informasi dari ibu Google, bukan ibu guru, ibu Google. Dia dapat informasi dari YouTube, dari mana saja, tidak yang salah. Apa informasi itu menguntungkan diri atau menguntungkan, boleh dikatakan, keluarganya atau masyarakatnya, itu soal lain. Saudara-saudara, kenyataan PBB yang didirikan oleh negara-negara waktu berakhirnya Perang Dunia Kedua, kalau dipelajari hanya mengandung unsur hak asasi manusia. LSM yang memperjuangkan dimanapun human right, hak asasi manusia, tapi hak harus diimbangi oleh kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Putri Kasiwaru dengan NIM 63240521. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis bahasa yang digunakan dalam pidato kebangsaan B.J. Habibie atau Presiden B.J. Habibie. Pidato ini membahas tentang pentingnya persatuan pendidikan, demokrasi, dan bagaimana seluruh masyarakat Indonesia harus bersama-sama membangun bangsa agar menjadi lebih maju. Dalam analisis di sini ada pembukaan. Kalau kita lihat dari bagian pembukaan, B.J. Habibie itu membuka pidatonya dengan bahasa yang sangat sopan dan resmi. Beliau menyampaikan salam dan sapaan kepada masyarakat sebelum masuk ke isi pembahasan. Menurut saya, pembukaan seperti ini sudah sesuai dengan kaidah pidato resmi karena menunjukkan rasa hormat kepada para pendengar. Lalu di sini juga ada analisa diksi atau analisis diksi, di mana saya akan membahas mengenai diksi atau pilihan kata. Dalam pidato ini, B.J. Habibie banyak menggunakan kata-kata seperti
bangsa, persatuan, pembangunan, demokrasi, pendidikan, dan teknologi. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata baku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, pemilihan katanya juga sangat tepat karena mudah dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan pidato yang membahas masa depan Indonesia. Lalu di sini juga saya menganalisis kalimat efektif. Kalimat yang digunakan B.J. Habibie tidak berbelit-belit. Setiap kalimat memiliki maksud yang jelas sehingga para pendengar itu dapat memahami isi pidato tersebut, memahaminya dengan mudah. Selain itu juga penyusunan kalimatnya juga sangat runtut sehingga pembahasan dari awal sampai akhir terasa saling berhubungan. Lalu di sini ada juga analisis bahasa baku yang dimana di sini dari segi penggunaan bahasa beliau menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Selama pidato berlangsung tidak ditemukan penggunaan bahasa gaul ataupun singkatan yang tidak resmi. Nah, di sini juga ada masih dalam analisis bahan baku, di mana menunjukkan bahwa pidato kenegaraan ini memang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar pesan yang disampaikan itu lebih jelas dan memiliki wibawa. Nah, selain analisis tersebut, ada juga analisis gaya bahasa yang saya analisis, di mana menurut saya gaya bahasa yang paling menonjol itu adalah gaya bahasa persuasif. Hal ini tuh karena B.J. Habibie tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak semua masyarakat untuk menjaga persatuan, meningkatkan pendidikan, dan bersama-sama membangun Indonesia. Nah, selain itu juga terdapat gaya bahasa motivatif yang dimana beliau ini memberikan semangat kepada masyarakat agar tetap optimis menghadapi masa depan bangsa. Nah, pada beberapa bagian juga terdapat pengulangan kata-kata penting seperti Indonesia dan bangsa. Pengulangan ini tuh bertujuan untuk memberikan penekanan sehingga pesan utama lebih mudah diingat oleh pendengar. Lalu di sini juga ada analisis intonasi. Di sini saya akan membahas intonasi. Nah, saat menyampaikan pidato, B.J. Habibie berbicara dengan suara yang tenang, jelas, dan tidak terburu-buru. Intonasi seperti ini membuat pidato terdengar lebih meyakinkan dan membuat pendengar itu lebih mudah memahami isi pembahasan atau memahami isi apa yang disampaikan oleh B.J. Habibie. Lalu selain itu saya juga menganalisis pelafalan, di mana dari segi pelafalan setiap kata diucapkan dengan jelas dan artikulasinya baik. Hal ini membuat pendengar dapat menangkap informasi tersebut atau informasi yang disampaikan ini tanpa mengalami kesulitan. Nah, di sini juga saya ada struktur pidato. Jika dilihat dari strukturnya, pidato ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, yang dimana di situ tadi berisi salam dan pengantar dari B.J. Habibie. Nah, yang kedua adalah isi yang membahas persatuan bangsa, demokrasi, pendidikan, pembangunan, dan pembangunan Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah penutup yang berisi harapan serta ajakan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan pembangunan bangsa. Jadi kesimpulannya di sini menurut saya pidato kebangsaan B.J. Habibie ini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini juga terlihat dari penggunaan kata-kata baku, kalimat yang efektif, gaya bahasa yang persuasif dan motivatif, serta penyampaian yang jelas, santun, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pidato ini dapat menjadi contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam situasi resmi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.